Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Salam sehat selalu, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah malam hari ini adalah syuting pertama kita ya untuk program Sampai Ain. Sampai Ain. Ain yang ada di dalam Al-Qur'an itu loh, makro itu Sampai Ain. Kali ini dalam episode pertama kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang punya pengalaman cukup panjang di negeri orang. Kalau kata orang Padang di tanah jauh di rantau orang. Ini adalah bersama saya pada malam hari ini adalah Dr. Suaib Tahir MA LC atau LCMA. LCMA. Maaf Pak Suaib, kebetulan saya bukan orang yang punya gelar lengkap, jadi agak keliru. Apalagi ini gelar-gelar asing. Dulu kuliah di mana Pak Suaib? Bisa sampai koleksi itu banyak gelar? Pertama-tama dulu saya tahun 1988 saya dapat beasiswa. Saya dulu di pesantren saya di Sulawesi, kemudian saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Tes juga seperti anak-anak sekarang ini dites. Kita juga dites oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Saya alhamdulillah lulus untuk mendapatkan beasiswa di Al-Azhar tahun 88. Kemudian berangkatlah ke Mesir, ke Al-Azhar, di Al-Azhar sekolah, kemudian di Universitas Al-Azhar di Fakultas Usuluddin. Jurusan apa Pak Suaib? Saya jurusan Al-Aqidah wal Falsafah. Akidah filsafat kalau di Indonesia filsafat, ya. Kemudian setelah itu saya lanjut S2 di Al-Azhar, jurusan yang sama, tapi saya 2 tahun di Al-Azhar itu untuk dirasat kuliah itu saya pindah ke Sudan. Saya pindah ke Sudan karena saya menghitung-hitung waktu, karena waktu itu Al-Azhar masih sistem lama. Nggak kayak sekarang, itu jauh beda dengan sistem sekarang. Kalau dulu masih sistem lama, jadi itu kalau hitung-hitung bisa selesai master itu sampai 7 tahun. Kan ya, karena itu saya bantu setir ke Sudan karena di sana bisa selesai. Sudan saat itu masih satu Pak Suaib ya? Sudan waktu itu kebetulan pas lagi baru saja terjadi sebuah pergolakan atau perubahan politik. Jadi dulu Sudan ini termasuk salah satu negara Arab. Jadi kalau kita bicara negara Arab itu, sebagian negara Arab itu ada yang di Afrika. Nah, nanti Pak Suaib, nanti sebelum Pak Suaib bicara soal negara-negara Arab, saya kayaknya harus kontak Roni nih. Pak Suaib minum apa Pak Suaib? Teh susu. Teh susu lah ya. Oke, saya. Ron, teh susu Ron sama kopi Ron. Ini tamu gua belum ngopi dari tadi nih. Ya. Oke. Yuk. Jadi kita itu kalau bicara masalah Arab berarti itu bicara masalah suatu bangsa yang cukup besar dan luas negaranya itu kan. Orang kadang di sini itu menganggap Arab itu cuma Arab Saudi gitu kan. Kan kalau bicara Arab berarti Arab Saudi gitu kan. Padahal sebenarnya negara Arab itu banyak gitu kan ya. Afrika tuh yang Arab tuh apa Pak Suaib? Kan ada yang Afrika itu Mesir, Maroko ya. Mesir, Tunis, Libya, Aljazair, Niger, ya, Maroko, ya, Nigeria, ya, enggak masuk. Sudan, kan? Somalia? Somalia sebenarnya dia masuk di dalam, kalau OKI dia masuk dalam OKI, tapi dia di Liga Arab sebenarnya dia juga masuk di Liga Arab, cuma tidak aktif. Tidak aktif, kan ya, karena negaranya seperti itu, kan ya. Nah, itu negara-negara Arab yang ada di Afrika, kan? Itu Afrika Utara ya, Afrika Utara. Sebenarnya kayak misalkan Kenya atau Eritrea, itu kan semuanya banyak orang-orang Arab juga di situ. Dan bahasa-bahasa Habsyi itu ada campuran-campuran Arabnya. Kan? Ada juga Mauritania. Ya, Mauritania itu antara Maroko dengan Aljazair. Jadi Pak Suaib tuh tinggal di negara-negara itu atau berkeliling wilayah itu
cukup lama ya, 29 tahun. 29 tahun. Ya, termasuk di Mesir. Di Mesir 8 tahun. Ya. Di Mesir 8 tahun. Sisanya keliling-keliling ya cukup dekat lah dengan negara-negara itu ya. Ya kan ya 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu kan. Kita 1 jam baru sampai Surabaya maksudnya. Kita dari Sudan ke Saudi cuma 1 jam. Saya kan, ya. Saya teman-teman, ini saya ingat waktu perjalanan dengan Pak Sueb ke Manado kalau nggak salah ya. 3 jam. 3 jam. Lalu Pak Sueb komentar sama saya. Mas, ini kita kalau di negara di Timur Tengah sudah masuk negara orang ini. Ya, itu masuk negara orang di sini. Ya dari Aceh dari Sabang sampai Merauke itu kan kayak dari Paris ke New York gitu kan ya. Oh gitu ya. Beberapa negara dilintasi itu kan ya. Ya kita masih satu negara ya. Satu kan? paspor. Satu paspor gitu kan ya. Betapa luasnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di Arab itu kan ada juga Arab Teluk gitu kan ya. Arab Teluk itu seperti misalkan Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab ya. Emirat Arab yaitu yang orang bilang negara-negara teluk. Negara teluk. Ya. Bahrain termasuk Pak Sueb. Bahrain termasuk ya. Tapi saya pernah ngobrol Pak Sueb ya waktu di Saudi itu. Mereka itu ya ini nggak tahu ya secara psikologi apa sih yang membuat mereka orang-orang Arab, terutama orang Arab Teluk ya, tidak mengakui orang-orang Arab di luar Teluk sebagai orang Arab. Mereka malah menggunakan kata-kata al-mu'arrabah. Al-mu'arrabah itu kan al-musta'rabah. Al-musta'rabah itu kalau kita artikan kurang lebih orang yang terarabkan kan begitu ya. Terarabkan karena misalnya faktor Islam masuk, faktor kebudayaan yang tadinya mereka punya bahasa asli sukunya tapi kemudian karena penaklukan Islam kemudian menjadi Arab gitu. Apa ya maksudnya ya? Orang Arab kok begitu terhadap identitasnya nggak mengakui meskipun nih orang-orang sana juga berbahasa Arab juga gitu. Ya sebenarnya kalau kita mau cerita orang bangsa Arab itu kan dari dulu ya dari dulu mereka itu sudah ada gitu kan ya. Walaupun dalam sejarah peradaban dunia itu kan sebenarnya orang Arab itu juga termasuk bangsa yang baru gitu kan ya di dalam peradaban di sana gitu kan ya. Karena ada bangsa-bangsa lain yang sudah eksis pada masa-masa itu gitu kan ya. Tetapi orang sekarang mengatakan misalkan kayak Libanon atau Irak. Saya paling suka Libanon tuh, ceweknya cantik-cantik gitu kan ya. Yang Libanon itu cantik-cantik karena pertama orang-orang yang ada di Mediterranean Sea itu kan, orang-orang yang ada di Mediterranean Sea itu termasuk Libanon, Israel, Mesir untuk Alexandria, Tunis, Algier, Maroko, naik ke atas itu Italia, Spain, kemudian Yunani, kemudian Cyprus, Turki sampai ke bawah lagi kan, itu kan Mediterranean Sea, itu orang-orangnya cantik-cantik, Pak Kiai kan. Jadi memang itu ya. Cantik-cantik gitu kan ya. Nah, mereka ini sebenarnya kan dulu itu mereka ini memiliki bahasa-bahasa tersendiri, kan ya, bahasa-bahasa tersendiri. Akan tetapi setelah ekspansi atau masuknya Islam itu kan atau interaksi antara mereka itu ya akhirnya mereka berbahasa Arab gitu kan ya. Orang-orang sekarang mengatakan itu bahwa mereka itu adalah Arab Musta'arabah gitu kan ya. Musta'arabah. Ya, kalau Pak Kiai pernah ke Jordan misalnya kan ya, pernah kan ke Jordan ya Pak Kiai ya. Anda kan masih melihat di sana peninggalan-peninggalan Roman Imperium, betul, gitu kan betul. ya. Seperti bagaimana orang bahkan Libya juga masih ada. Ya, Libya kan ya. Kalau kita ke Mesir juga kan kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah Fir'aun yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Arabnya gitu kan ya. Begitu juga di Syria dan negara-negara lain sebagainya di Arab. Jadi ada sebuah peradaban yang kuat di sana dan bahasanya tersendiri. Lalu Islam datang, kemudian terjadi proses Arabisasi gitu kan, lalu mereka menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Walaupun mereka itu sebenarnya sudah berbahasa Arab, tetapi masih campur-campur gitu kan. Nah sebenarnya Al-Musta'rabah itu orang-orang Mesir misalnya, kita tahu lah Mesir itu bahkan menjadi pusat peradaban Islam Pak Sueb. Hari-hari di Mesir juga berbahasa Arab ya, tempat Pak Sueb di sana. Mereka disebut Al-Musta'rabah itu apa ya perasaannya ya? Karena saya mengasumsikan Al-Musta'rabah itu jadi kayak orang yang mengarab.
orang yang mengarab gitu loh. Orang yang mengarab. Jadi dia bukan orang Arab tapi kemudian jadi seolah orang Arab. Mulai dari busananya pakai gamis, pakai udeng. Bagi mereka itu kan mungkin dalam istilah-istilah, tapi perasaan Arabnya itu tetap kental. Gitu kan ya. Perasaan Arabnya tetap kental. Ya? Perasaan sebagai Arabnya itu tetap kental. Gitu tapi kan juga tidak diakui tuh sama orang Arab Teluk seperti misalnya Saudi. Ya, mereka mungkin juga menyadari, misalkan seperti di Mesir ya, di Mesir. Di sana kan ada Fir'aun gitu kan. Kadang juga mereka mengatakan kita ini bukan orang Arab. Ada kelompok-kelompok sekuler yang mengatakan bahwa kita juga bukan orang Arab, kita ini orang Paraina, orang Fir'aun gitu kan ya. Kan ya banyak yang begitu gitu kan. Orang Arab itu kan datang ke sini. Gitu kan. Jadi ada juga orang-orang yang mereka tidak begitu fanatik dengan Arabnya gitu kan. Tetapi ada juga yang fanatik dengan Arabnya kan. Tapi kelompok-kelompok lain juga itu mengatakan kita bukan orang Arab, kita ini orang musta'arab gitu kan. Tetapi namanya itu Jumhuriyatul Misral Arabia kan, Republik Arab Mesir gitu kan. Arab Mesir. Tetap dia pakai Arabnya kan, ya. Karena mungkin itu pertama, ya mungkin karena memang mayoritas, kemudian mungkin strategi-strategi politik kan yang mereka ingin gunakan gitu kan, sehingga tetap dipertahankan Arabnya itu sebagai suatu kekuatan yang bangsa yang ada di situ gitu kan ya. Kalau dari keberagamaan mereka antara orang Arab dan al-musta'robah itu apa Pak Syed? Secara kultur yang membedakan misalnya, kita tahu nih yang kalau begini nih orang Mesir nih. Ya, atau sifatnya apa gitu. Kalau kita di Arab itu kan kalau biasa secara misalkan seperti saya melihat mukanya orang itu saya udah bisa membedakan. Kalau saya semua orang Arab sama Pak ya. Sama dengan orang Arab melihat orang Cina, Malaysia, semua orang Cina. Itu kan ya, mau lihat orang Indonesia, Cina semua. Orang Indonesia, betul. Kan? Jadi sin gitu kan semua orang Indonesia yang ini pokoknya orang Cina semua itu kalau di Arab gitu kan ya. Iya, kita dianggap Cina di sana. Cina semua gitu kan ya. Iya. Karena dia enggak bisa membedakan. Tapi kalau orang Arab yang sering di Asia pasti dia bisa membedakan, oh ini orang Malaysia, oh ini orang Thailand, ini orang Indonesia, ini orang Cina. Orang yang lama di Arab juga bisa membedakan, oh ini Arab Mesir, oh ini Arab Libanon, ini Arab Suriah, ini Arab Teluk gitu kan ya. Kemudian dari cara berpakaiannya juga beda-beda gitu kan ya. Tapi yang jelas itu yang mirip-mirip itu kayak misalkan Jordan dengan Palestina itu cara berpakaiannya sama gitu kan. Mesir dengan Libya dan negara-negara Arab Afrika itu agak mirip-mirip gitu kan ya. Saudi dengan Bahrain dengan yang dekat-dekat itu dengan Oman juga mirip-mirip kan. Emirat dengan Qatar juga mirip-mirip cara berpakaiannya. Jadi orang bilang, oh ini orang Qatar, oh ini orang Oman gitu kan ya. Oh ini itu kalau pakaian kelihatan ya. Kalau watak Pak Syed, misalnya cara mereka watak ini bicara mungkin gitu. Cara dialek berbahasa. Ya, dialek berbahasa juga beda-beda. Kan kalau di Mesir itu bahasa Arabnya itu kita mengenal dengan bahasa Ammi ya. Bagi orang yang tidak pernah di Mesir tentu akan susah memahami bahasa Ammi itu karena dia bahasa apa sih istilahnya di sini ya, bahasa pasaran ya. Jadi dicampur-campur itu bahasa jalanan lah. Bahasa jalanan lah. Jadi misalkan seperti Malish ya, Malish itu kalau dalam bahasa orang sana bilang Malish itu sorry lah, itu kan ya. Sorry. Kan ya. Kalau kita mau ini Malish itu berasal dari kata Malaysa laka syai'un. Oke. Tidak ada apa-apa untuk kamu. Ya. Tapi disingkat menjadi Malish gitu kan ya. Kan? Tapi orang tidak akan ini, tapi kalau kita cari itu pasti ada asal katanya. Ini banyak salah persepsi kayaknya di banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat sampai Ain ini, bahwa kalau sudah beruntunglah orang Arab nggak usah belajar Al-Quran sudah bisa baca Al-Quran. Tidak benar begitu ya?